Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei soal suara Capres-Cawapres berdasarkan basis pendukung Jokowi di Pilpres 2019. Hasilnya, pendukung Jokowi di Pilpres 2019 beralih ke pasangan Prabowo-Gibran. Survei yang dilakukan pada 23 November hingga 1 Desember 2023 menghasilkan pendukung basis Jokowi Ma'ruf pemilu 2019 beralih ke Prabowo sebesar 40,1%, sedangkan yang beralih ke Ganjar Pranowo sebesar 38,4%. Peneliti Indikator Politik Indonesia Bawono Kumor mengatakan basis pendukung Jokowi dibagi menjadi beberapa bagian, yakni basis pendukung Jokowi Ma'ruf menyorot suara dukungan pada Prabowo Gibran sebesar 40,1%. Sedangkan basis Jokowi Ma'ruf dari PDIP mengalihkan suaranya ke Ganjar Mahfud sebesar 71,6%, sedangkan ke Prabowo Gibran sebesar 20,6%. Bawono pun menambahkan data tren survei ini menunjukkan pemilih Presiden Joko Widodo di pemilu lalu sudah semakin beralih kepada Prabowo Subianto, tidak lagi Ganjar Pranowo. Hal yang perlu diperhatikan ialah pemilih Joko Widodo di pemilu 2019 tidak cuma berasal dari pemilih PDI Perjuangan, tapi juga berasal dari luar PDI Perjuangan. Direktur Eksekutif Indo Strategik Ahmad Hoirul Umam menambahkan pendukung Jokowi yang kini terpisah dari PDIP bisa menjadi evaluasi bagi pasangan Ganjar Mahfud untuk strategi meraup suara. Hal ini dilihat dari 2 pilpres sebelumnya di mana suara Jokowi tak terpisahkan dari PDI Perjuangan. Manapun juga masih cukup banyak segmen yang selama ini barangkali menjadi bagian dari swing voters dan juga undecided voters yang terakumulasi dalam kotel effect sekitar 5-7% yang dinikmati oleh PDIP selama pilpres di 2014, 2019, dan mereka adalah bagian dari frontliner pendukung Jokowi. Nah, kalau misal kemudian mereka mengindikasi ada titik pisah antara PDIP dengan Jokowi, maka besar juga kemungkinan bagi mereka untuk mengevaluasi kembali dukungan kepada PDIP, termasuk pada capres yang diusung oleh PDIP di hari ini, yaitu Mas Ganjar dan juga Pak Mahfud MD. Nah, oleh karena kini para pasangan capres-cawapres terus berkampanye demi meraup suara pemilih demi kemenangan kontestasi 2024. Selain pemilih muda, undecided voter atau yang belum menentukan pilihan pun menjadi target utama. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia merilis hasil suara berdasarkan basis pendukung Jokowi di Pilpres 2019 yang beralih ke pasangan Prabowo Gibran bukan Ganjar Mahfud. Lalu bagaimana sebenarnya tren keberalihan suara khususnya basis pendukung Jokowi terhadap Prabowo Gibran dan juga Ganjar Mahfud? Benarkah Jokowi Effect sangat berpengaruh terhadap tren raup suara di Pilpres kali ini? Kita bahas di pagi hari ini dengan sejumlah narasumber melalui sambungan Zoom. Sudah ada Ketua DPP PDI Perjuangan sekaligus anggota TPN Ganjar Mahfud, Bang Eriko Sutarduga. Selamat pagi, Bang Eriko. Selamat pagi. Ada juga baik, kabar baik. Ada juga Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra yang juga merupakan Ketua Tim Kampanye Daerah Prabowo Gibran, Bang Andre Rosiade. Selamat pagi, assalamualaikum, Bang Andre. Waalaikumsalam, Adisti, Bang Eriko dan Bang Khairul Umam. Tapi saya mau klarifikasi, saya anggota Dewan Pembina. Anggota Dewan Pembina. Oke, tapi memang saya Ketua TKD Provinsi Sumatera Barat. Iya, oke, baik. Dan juga Direktur Eksekutif Indo Strategik ada Pak Ahmad Hoirul Umam. Selamat pagi, Pak Umam. Pagi, Mbak Desti. Pagi, ya, Bang Eriko. ini Bang Eriko sama Bang Andre ini lagi sibuk-sibuknya ya, bukan karena menjelang debat, tapi memang lagi mesin politiknya ini di daerah, di dapil-dapilnya juga lagi bekerja terus ya. Saya akan bertanya dulu ke Bang Eriko. Bang Eriko, ini kalau kita lihat ya, dari hasil survei Indikator Politik Indonesia ini, basis pendukung Jokowi Ma'ruf di pemilu 2019 ini ternyata beralih ke pasangan Prabowo Gibran 40,1%, sementara untuk ke basis Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD ini 38,4%. Tanggapan dari Bang Eriko sendiri seperti apa? Ya, begini Mbak Adisti, tentu semua para pemirsa yang menyaksikan Kompas TV dimanapun Anda berada, ada saudara saya Andre Rosiade, begitu juga Mas Hoirul Umam, terima kasih kesempatan diberikan pada kami. Ini saya harus menyampaikan secara apa adanya, memang betul situasi-situasi pada saat transisi antara, katakan pada saat waktu dideklarasikannya para pasangan ini, tentu kan sikap dari Bapak Presiden Joko Widodo ini menjadi sesuatu yang dipertanyakan, dan inilah yang terlihat pada saat disurvei ini. Itu secara jujur saya sampaikan,
paling tidak memang kami memahami hal ini memang terjadi. Nah, ini memang proses yang sudah kami perkirakan. Kalau kita melihat secara jernih ke depan ini, memang tidak ada pilihan lain dari kami selain memang melakukan kampanye yang disebut dengan door to door, menyampaikan langsung kepada masyarakat. Dan saat ini memang sudah dimulai, kan kebetulan kampanye sendiri berlangsung mulai tanggal 28 November. Dan sekaranglah saat mulai betul-betul seluruh kekuatan baik melalui para calon legislatif maupun juga struktural dan kader kami turun door to door, rumah ke rumah. Memang harus jujur saya sampaikan, ini efeknya tentu tidak bisa diselesaikan pada saat ini juga. Ini perlu waktu. Dan kalau kami melihat di dalam 2 bulan ke depan ini kita juga melihat secara jernih bisa ini kita lakukan. Dan paling tidak ya hasil survei itu tadi sendiri bahwa ini akan ada putaran kedua, kita juga harus melihat dengan jernih. Karena apapun juga kan namanya perubahan itu kan dilakukan ataupun katakan pemilih-pemilih itu untuk menentukannya kan bergesernya itu kan harus ada tahapan-tahapannya. Dan ini waktu yang diperkirakan 2 bulan ini cukup. Memang kita sudah memperkirakan dan pada waktu 2 hari yang lalu kami juga melakukan rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Ketua Umum, itu langsung meminta dan sudah menduga hal ini ya. Sekali lagi Mbak Adis, nanti jangan dikira karena nama saya Riko Sutarduga suka menduga-duga, tidak. Tapi itu memang sudah diduga begitu ya Bung Andre. Oke, jadi sudah diduga ya. Ya. Nah, jadi setiap caleg bertanggung jawab terhadap dapil. Dan ini menggerakkan seluruh mesin partai bersama para relawan untuk langsung door to door, untuk langsung kampanye rumah ke rumah. Seperti itu yang kita lakukan, Pak Adisti. Oke, mesin partai lagi bekerja dengan sangat giat dan juga sangat kencang, dan juga tadi kampanye secara door to door masih ada waktu sekitar 2 bulan lagi ya Bang Eriko? Iya, betul. Ya, kalau menurut Bang Eriko, seberapa signifikankah kemudian pengaruh terhadap suara Ganjar Mahfud dari pendukung Jokowi ini? Ya, sebenarnya simpel saja Mbak Adisti, kami akan memperkuat, kan kalau kita hitung secara hitung-hitungan dari hasil survei, itu kekuatan dari partai, dari kami, dari PDI Perjuangan, P3, Perindo, dan Hanura itu kurang lebih di angka 30%, kan begitu, 30% lebih sedikit. Nah ini yang dengan relawan kami akan memperkuat ini. Kenapa? Paling tidak nanti pengkerucutan ini sendiri bisa nanti untuk kita masuk di dalam putaran kedua. Kita juga harus realistis dalam hal itu. Sekali lagi kami berjuang untuk 1 putaran, tetapi kita juga realistis untuk masuk pada 2 putaran. Kedua, seperti itu. Dan hasil prediksi daripada lembaga-lembaga survei itu sendiri memang memperkirakan kemungkinan itu terjadi seperti itu. Tinggal siapakah yang akan masuk nanti di putaran kedua. Nah ini yang kami upayakan untuk bisa memperkuat ini semua, untuk bisa nanti bersaing untuk masuk di putaran kedua. Pasti kan akan ada lagi konsolidasi nanti pada saat putaran kedua. Nah itu yang kita akan perjuangkan pada waktu yang tersisa kurang lebih 60 hari ini. Masih ada cukup waktu, Mbak Adisti. Saya saja nanti sama seperti barangkali Bung Andre, saudara saya ini. Ya, sini kita memang ini karena diwawancarai oleh Kompas TV. Kalau tidak, kita sudah turun ke lapangan. Oke. Ya setelah diwawancara ini ya langsung ya bergerak ya, belusukan ya. Mbak Adisti, kan begitu. Oke, Bang Andre, kalau tadi Bang Eriko sudah menyinggung-nyinggung 2 putaran nih, karena memang basis suaranya Jokowi di Pilpres 2019 ini yang beralih ke Ganjar Pranowo 38,4% dan selebihnya 40,1% ini ke pasangan Prabowo Gibran. Anda melihatnya memang 2 putaran? Mbak Adisti, Bang Eriko, dan Mas Khairul Umam, ya, pertama tentu kami bersyukur ya bahwa strategi dan kerja politik yang dilakukan Koalisi Indonesia Maju ini on the track ya. Bahwasannya politik riang dan gembira, politik santun dan santuy yang mengedepankan gagasan tanpa perlu menyerang kandidat siapapun, itu ternyata diterima oleh masyarakat. Masyarakat sudah jenuh dengan saling serang, masyarakat hanya ingin politik yang riang dan gembira, politik yang santun, dan politik yang santuy. Itu yang diinginkan Pak Prabowo dan itu diterima oleh masyarakat. Dan alhamdulillah ya, pemilih Pak Prabowo terus tumbuh dan berkembang, dan kita lihat
dulu ya Mas Ganjar adalah yang menikmati mayoritas pemilih Pak Jokowi dan Kiai Ma'ruf di 2019. Tapi alhamdulillah kalau kita baca data yang disajikan hari ini oleh indikator, ini menunjukkan bahwa mayoritas sudah di kubu Pak Prabowo dan Mas Gibran. Ini patut kami syukuri. Dan tentu kalau melihat angka yang tersaji hari ini, bagaimana rilis indikator di hari Sabtu menunjukkan angka 45% lebih Pak Prabowo, dan hari Minggu kemarin LSI pun juga merilis angka yang mirip-mirip sama. Ini menunjukkan bahwa optimisme kami ya supaya kami semakin lebih semangat lagi ya, semakin bekerja lebih keras lagi. Jangan sampai jumawa, jangan sampai besar kepala ya untuk bekerja lebih optimal, sehingga kenapa tidak satu putaran gitu loh, karena tinggal 5% lagi. Dan ini contoh Adisti, saya ini di Sumatera Barat. Saya ini ya ketua TKD Provinsi Sumatera Barat. 1 bulan itu ya 30 hari, itu 21 harinya saya di sini berkeliling dari kampung ke kampung. Ini habis ini Adisti, setelah selesai live Kompas TV ini saya harus menuju 2 jam perjalanan, dan itu akan kembali masuk kamar ini nanti insya Allah tengah malam. Luar biasa ya abang-abang inilah ya. Kita bekerja, jadi tidak lagi banyak teori ya berbicara, tapi bagaimana datang door to door yang disampaikan oleh Bang Eriko tadi, abang saya, senior saya, datang dari rumah ke rumah, dari kampung ke kampung, dari nagari ke nagari, dari jorong ke jorong, untuk mensosialisasikan gagasan Prabowo dan Mas Gibran yang merupakan keberlanjutan pemerintahan Pak Jokowi sebelumnya. Karena sekali lagi kita dalam masa transisi. Keberhasilan dan fondasi yang sudah diletakkan oleh Pak Jokowi tentu harus kita pastikan dilanjutkan dan disempurnakan demi Indonesia yang lebih maju lagi. Begitu Adis. Nggak mau jumawa tapi yakin begitu ya satu putaran. Bang Eriko, tanggapan Anda? Harapannya begitu. Harapannya begitu. Ya. Bang Eriko. Sekali lagi, ya, Mbak Adisti, segala hal kemungkinan bisa terjadi. Ya, saya cuma mau menyampaikan, Bung Andre menyampaikan, sebenarnya kalau mau dilihat secara jujur, yang sebenarnya sesuai dengan harapan Bapak Presiden Joko Widodo itu siapa? Kan begitu kan? Ya, kalau kita lihat sebenarnya ini yang perlu diyakinkan kepada masyarakat, bahwa yang bisa meneruskan dan memberikan hal yang lebih baik ke depan ini itu adalah Mas Ganjar. Karena kenapa? Kalau kita lihat secara ini, apa yang dipersepsikan itu semua sudah sesuai dengan Mas Ganjar dan juga Profesor Mahfud. Begitu juga dari segi pengalaman-pengalaman yang sudah dijalankan, kan persis sekali sebenarnya kalau dilihat seperti Pak Jokowi dari wali kota jadi gubernur, kemudian menjadi calon presiden yang dicalonkan oleh PDI Perjuangan. Ya, waktu itu kami sama Bung Andre itu berhadapan 2 kali, 2014-2019, artinya berlawanan, kan begitu kan. Tetapi begitulah Pak Presiden Jokowi bisa merangkul Pak Prabowo, itu juga harus kita ingat. Jadi sebenarnya memang yang secara asli bisa meneruskan, bisa belusukan, tadi kan sudah disampaikan Bung Andre, bisa turun dari daerah ke daerah, melakukan pembicaraan dengan masyarakat, betul-betul apa yang dilakukan Pak Jokowi itu bisa diteruskan dan juga diberikan lebih baik lagi oleh Mas Ganjar. Itu kenyataan yang ada, dan dari track record-nya juga memang sekali ini yang bisa diteruskan oleh Mas Ganjar. Nah, ini yang perlu kami lakukan sosialisasi ini dengan masyarakat. Adisti, kita harus jujur juga mengakui bahwa proses-proses dinamika terakhir ini membingungkan masyarakat, dan ini harus kami yakinkan siapa sih sebenarnya yang tulen yang bisa meneruskan Pak Jokowi, gerak ringan langkahnya, begitu juga dengan cara pendekatan kepada masyarakat, cara dia belusukan, cara dia berbicara dengan masyarakat, cara dia untuk juga bisa melanjutkan apa yang dilakukan Bapak Presiden Jokowi, dan ini juga yang bisa dilakukan lebih baik lagi ke depan, karena ini kan tinggal meneruskan dan juga melakukan hal-hal yang jauh lebih baik lagi ke depan. Untuk apa? Untuk Indonesia Emas tahun 2045, seperti itu Mbak Adisti. Bisa kami saya ke Mas Umam dulu ya, Bang Eriko dan juga Bang Andre. Mas Umam, apa yang Anda bisa baca dari soal ini? Basis suara pemilih Jokowi di Pilpres 2019 ini tampaknya lebih beralih condong ke
Prabowo Gibran ketimbang ke Ganjar Mahfud yang 38,4, sementara ke pasangan Prabowo Gibran ini 40,1%. Apa yang Mas Umam bisa baca dari sini? Iya, Mbak Adisti, tadi saya mencoba mencermati betul apa yang disampaikan oleh Bang Riko, disampaikan oleh Bang Andre. Ada satu poin yang bisa kita highlight, yaitu mencoba untuk memperbutkan Jokowi effect. Dan kalau misalnya kita cermati dari proses pasca 25 Oktober, di mana pendeklarasian Gibran waktu itu, memang kemudian terjadi migrasi pemilih yang cukup signifikan, terutama dari segmen pendukung Mas Ganjar, yang barangkali tampaknya didominasi oleh kelompok masyarakat menengah terdidik, yang juga basis pemilih loyal Pak Jokowi di 2014, 2019, yang pada waktu itu menjadi bagian dari kotel efek yang dinikmati oleh PDIP. Ada angka sekitar 6-7% di 2 pemilu atau 2 pilpres sebelumnya. Nah, oleh karena itu ketika kemudian waktu itu Gibran dideklarasikan, maka kemudian persepsi tokoh capres yang didukung oleh Pak Jokowi itu mengalami pergeseran signifikan. Hal itu kemudian dipicu setidaknya oleh 2 hal. Pertama, menempatkan Gibran atau penempatan Gibran sebagai cawapres Pak Prabowo diakui atau tidak, kemudian meneguhkan persepsi bahwa Pak Prabowo adalah tokoh yang didukung oleh Pak Jokowi. Karena bagaimanapun juga terlalu besar pertaruhannya kalau misalnya Pak Jokowi tidak memberikan dukungan secara all out pada putranya, sehingga kemudian bagaimana nanti impact-nya tentu akan panjang kalkulasinya. Nah, yang kedua itu terkait dengan bagaimana misalnya basis dari pendukung Pak Jokowi tadi mempersepsikan bahwa ada perubahan sikap yang cukup signifikan dari teman-teman di PDIP kepada pemerintah Pak Jokowi. Karena bagaimanapun juga kita tahu PDIP adalah pimpinan atau pemimpin dari gerbong besar koalisi pemerintahan di era Presiden Jokowi saat ini. Ketika kemudian terjadi perubahan sikap itu dengan berbagai munisi yang diajukan, mulai dari Neo Orba atau bahkan Orde Baru Plus, atau serangan terkait dengan konteks penegakan hukum yang didasarkan pada autocratic legalism atau intervensi kekuasaan, politisasi penegakan hukum, ternyata hal itu bagi segmen kelompok masyarakat grassroots, hal itu kemudian memunculkan semacam pertanyaan besar, untuk tidak mengatakan antipati, tetapi pertanyaan besar itu yang kemudian menjadi salah satu pemicu terjadinya mobilisasi pemilih. Nah, situasi inilah yang tampaknya kalau misal kita cermati dari rentang Oktober, ujung Oktober sampai sekarang di awal Desember, artinya selama proses November itu ternyata munisi-munisi kritis yang diajukan oleh teman-teman PDIP terbukti kurang begitu efektif untuk merekonsolidasikan kembali basis pemilih loyal yang sebelumnya dinikmati oleh PDIP sebagai bagian dari kutel efek itu. Nah, itulah yang kemudian kita bisa memahami, kita bisa mencerna mengapa kemudian pendekatan dari teman-teman PDIP, termasuk kemarin statement dari Pak Sekjen, Mas Hasto, mencoba untuk merangkul kembali, di mana kemudian statement di mana Pak Prabowo tidak bisa belusukan, yang bisa belusukan itu adalah mereka yang dari gen politik PDIP. Sebenarnya ini adalah sebuah upaya ikhtiar politik untuk mencari titik pisah dan juga untuk menarik titik pisah antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Dan kemudian ada upaya untuk menggeser kembali bagaimana repositioning PDIP agar menjadi identik kembali dengan tokoh Jokowi. Nah, situasi ini yang tampaknya kemudian diakui atau tidak menciptakan semacam dilema di internal atau lingkup tim dari Ganjar Mahfud, yang kalau misal kemudian tidak diantisipasi tentu akan memunculkan efek lanjutan, karena dilema kegamangan ini berpotensi kemudian ditangkap sebagai sebuah bentuk ketidakpastian, uncertainty. Nah, karena bagaimanapun juga ada sebuah perubahan dan perubahan itu harus dijelaskan. Bagaimana kemarin pasca 25 Oktober yang lalu, sikap tegas, sikap keras, sikap kritis yang disampaikan oleh PDIP itu seolah kemudian bahkan lebih perubahan dibanding koalisi perubahan itu sendiri.
Nah, ini kemudian memunculkan pertanyaan banyak. Bagaimana PDIP ke depan? Dan sekarang upaya itu dilakukan untuk menggeser lagi. Seberapa efektif tentu harus kita ukur praktis di akhir Desember yang akan datang. Oke. Bang Eriko, sependapatkah Anda dengan Mas Umam yang dikatakan Mas Umam? Ya, begini Mbak Adisti, apa yang dikatakan Mas Umam itu tentu otokritik itu kan harus kami terima. Saya dapat memahami dan menerima apa masukan Mas Hoyrul Umam. Justru karena itulah Mbak Adisti, ada hal-hal yang ya saya harus sampaikan secara jujur apa adanya. Apapun pemirsa Kompas TV dapat melihat nih. Kita ini kan bersama-sama dengan Bapak Presiden Joko Widodo mulai dari awal, mulai dari tahun 2002, 2003, beliau menjadi wali kota di 2004 kalau saya tidak salah. Kemudian bersama-sama menjadi gubernur, kemudian menjadi presiden yang pada saat itu kami berseberangan berlawanan dengan adinda saya Andre Rosiadi, begitu ketatnya, begitu kencangnya, begitu kerasnya. Boleh ditanyakan sama Andre bagaimana 2014-2019. Nah, ini pada saat perubahan-perubahan dinamika ini terjadi, memang pasti ada apa? Ada hal-hal yang membuat kita juga berdinamika. Dan ini kami sadari betul. Nah, untuk itu kita tidak boleh melupakan bahwa citra realita yang ada, Pak Jokowi itu adalah bagian dari PDI Perjuangan, adalah bersama-sama PDI Perjuangan. PDI Perjuangan adalah Bapak Presiden Joko Widodo. Nah, ini yang kemarin dalam situasi dinamika yang disampaikan Mas Hoyrul itu terjadi. Nah, ini ke depan ini tidak boleh. Ke depan ini bahwa kita memang meneruskan apa yang dilakukan oleh Bapak Presiden Joko Widodo dan melakukan hal yang lebih baik lagi, dan itu juga harapan dari beliau, kan itu sebenarnya yang terjadi. Tapi kalau katanya Mas Umam, katanya kritikan dari PDIP ini bahkan lebih lebih kritis dibandingkan dengan Koalisi Perubahan. Itu yang saya sampaikan tadi di dalam hal dinamika ini pasti. PDI Perjuangan ini tanya Bung Andre, kami ini biasa menjadi oposisi, Mbak Adisti. Memang dari bayangkan zaman Orde Baru kita hadapi yang namanya Orde Baru. Kan begitu. Nah, pada saat ini juga, karena apa? Kepentingan dari PDI Perjuangan adalah bagaimana memperjuangkan apa yang dikehendaki oleh rakyat. Nah, ini saat perubahan ini tentu rakyat masih akan mengalami kebingungan. Ini yang kami coba yakinkan ke depan ini bahwa kita ini bersama-sama dan kita pasti meneruskan dan juga memberikan yang terbaik kepada masyarakat, terutama dalam menuju ke Indonesia Emas ini. Dan tidak ada langkah lain yang paling utama, Mbak Adisti, selain melakukan itu dengan door to door, melakukan itu rumah ke rumah, melakukan itu dengan di lapangan. Tidak bisa lagi hanya dinamika itu di sudut media, sosial media, karena media dan sosial media sendiri kurang lebih 70% lebih, masih ada hampir 30% masyarakat yang tidak berkomunikasi langsung terhadap sosial media. Ini Mbak Adisti juga yang kami coba yakinkan di dalam 60 hari ini. Apakah mudah Mbak Adisti dan juga seluruh pemirsa Kompas TV? Tidak mudah. Ya, tidak mudah, karena untuk meyakinkan publik ini perlu terus lakukan. Nah, bagaimana caranya Mbak Adisti? Tentu Mbak Adisti akan bertanya, begitu juga dengan seluruh pemirsa Kompas TV. Kami mempunyai struktural 1,2 juta ditambah dengan seluruh yang kader PDI Perjuangan yang telah siap, itu kurang lebih hampir 2 juta. Nah, itu yang kita akan lakukan door to door campaign ini, dan ini sudah dimulai. 2 hari lalu juga Ketua Umum sudah meminta kami untuk langsung berkomunikasi dengan masyarakat. Nah, 60 hari ini apakah cukup? Cukup. Apakah bisa menjadi satu putaran? Tentu kami tidak ingin jumawa. Kita berharap, kita berusaha, dan kita melakukan kegiatan ini untuk paling tidak bisa memasuki nanti putaran kedua, sama seperti yang disampaikan Mas Hoyrul Umam itu. Kita coba yakin supaya masyarakat, rakyat juga tidak mengalami kebingungan bahwa ini hal yang biasa saja dalam demokrasi ini. Kita harus lakukan yang terbaik. Seperti itu, Mbak Adisti. Oke, kalau berbicara soal tadi Bang Eriko bilang supaya warga tidak bingung, tapi ini kalau kita lihat di harian Kompas hari ini yang terbit hari ini, ada Litbang Kompas yang sudah merilis Prabowo Gibran unggul. Pemilih yang menarik adalah pemilih bimbang ini meningkat, bahkan angkanya tidak main-main, Bang Eriko, Bang Andre, 28,7%. Kita akan lihat bagaimana nantinya kemudian apakah debat capres dan juga cawapres, debat perdana utamanya debat capres besok ini akan kemudian memengaruhi pilihan dari pemilih bimbang ini dan juga bagaimana pemilih dari Presiden Joko Widodo yang di Pilpres 2019 lalu. Jangan kemana-mana, kita akan bahas usai jeda. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Saudara, kita masih meneruskan dialog kita di Sapa Indonesia Pagi bersama Bang Eriko Surtadurga dari
PDI Perjuangan dan juga ada Bang Andre Rosiade dari Partai Gerindra dan juga ada Mas Hoirul Umam. Ini menarik ya, setelah tadi kita melihat bagaimana kemudian migrasi basis suara pemilih Jokowi di 2019 40,1% ternyata ke pasangan Prabowo Gibran. Katanya Mas Umam, faktornya mungkin salah satunya yang paling kuat adalah penempatan Gibran Rakabuming Raka di posisi calon wakil presiden dari Pak Prabowo. Nah, ini juga yang kemudian menarik adalah harian Kompas hari ini yang kemudian merilis Litbang Kompas Prabowo Gibran ini unggul. Yang juga tak kalah menariknya, Bang Andre Rosiade, pemilih bimbang atau undecided voters ini meningkat, angkanya 28,7%. Ini gimana Bang Andre strateginya? Ya, sebelum masuk yang strategi Litbang Kompas tadi, saya mau menanggapi harapan masyarakat. Kalau saya mendengarkan, melihat, dan membaca data yang terlihat, bahwa memang harapan masyarakat itu bagaimana keberlanjutan pemerintahan Pak Jokowi ini bisa terjadi. Dan itu disadari oleh Bang Eriko, bahwa Bang Eriko dan teman-teman PDI Perjuangan serta pendukung Mas Ganjar yang dulu di bulan akhir Oktober sampai awal Desember terkesan mengagendakan perubahan, sekarang sudah insaf dan sadar diri bahwa harapan masyarakat itu ternyata adalah keberlanjutan Pak Jokowi. Nah, disinilah kenapa Pak Prabowo unggul dibandingkan yang lain. Karena Pak Prabowo dengan Mas Gibran konsisten, tidak berubah, konsisten, tidak bergeser, bahwa kami berkomitmen melanjutkan pemerintahan Pak Jokowi yang sudah berhasil ini. Berbeda dengan pasangan Mas Ganjar dengan Pak Mahfud yang hari ini mungkin bilangnya akan lanjutkan, besok berubah, lagi akan seakan-akan perubahan, bahkan seakan-akan, mohon maaf ya, terkesan memukul dan memusuhi Pak Jokowi. Itu yang terjadi dan itulah respon masyarakat ya, dengan hasil survei menunjukkan bahwa mayoritas pemilih Pak Jokowi itu bergeser kepada Pak Prabowo dan Mas Gibran yang dianggap pertama lebih mampu dan bisa merepresentasikan Pak Jokowi, yang kedua lebih berkomitmen memastikan keberlanjutan, yang ketiga tentu konsisten dengan komitmen ini gitu loh. Nah, sehingga harapan itu bergeserlah ke Pak Prabowo dan Mas Gibran. Ini disadari oleh Bang Eriko sehingga beliau insaf bersama teman-temannya sehingga sekarang konsisten lagi untuk melaksanakan keberlanjutan. Tentu kita syukuri bahwa ada komitmen dari Pak Prabowo dan juga Mas Ganjar ingin melanjutkan keberhasilan Pak Jokowi. Nah, itu satu. Yang kedua, ya soal Litbang Kompas tadi, tentu kita melihat waktu masih ada 2 bulan. Ini PR kami ya, kayak PR seluruh kubu untuk lebih meyakinkan masyarakat. Para tim sukses tentu akan lebih ekstra untuk datang ke dapil, datang ke masyarakat, meyakinkan bahwa ini loh program gagasan Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa menjawab solusi dari kebutuhan masyarakat, bahwa Pak Prabowo dan Mas Gibran akan memastikan keberhasilan Pak Jokowi dilanjutkan, dan juga yang masih kurang sempurna tentu akan kita sempurnakan. Yang belum terlalu cepat kita akan speed up untuk lebih cepat lagi pembangunannya. Itu yang akan kita lakukan door to door dari rumah ke rumah dan bekerja lebih keras lagi. Tapi jelas dari survei ini kita melihat bahwa mayoritas rakyat Indonesia puas dengan kinerja Pak Jokowi dan mayoritas masyarakat Indonesia menginginkan keberlanjutan pemerintahan Pak Jokowi. Dan mayoritas masyarakat Indonesia menginginkan Pak Prabowo dan Mas Gibran melanjutkan keberhasilan yang sudah dirintis dan diletakkan fondasinya oleh Pak Jokowi. Dan mayoritas rakyat Indonesia menginginkan dengan angka 45 ini, insya Allah mudah-mudahan kita bisa menciptakan pemilu riang dan gembira, santun dan santuy, tentu dengan satu putaran. Insya Allah. Mohon doa dan dukungannya. Oke ya, Bang Eriko gimana nih kalau kata Bang Andre katanya yang konsisten cuma Prabowo Gibran, kalau pasangan Ganjar Mahfud kalau katanya agak kurang konsisten, kadang nyerang kemudian bukan katanya, ini kan rekam jejak digitalnya ada. Iya, nah makanya Bang Eriko gimana nih Bang Eriko? Apalagi kalau kita melihat pernyataan Sekjen PDI Mas Hasto. Bang Eriko. Ya, sekarang begini Mbak Disti, ini giliran saya ya Bung Andre. Ya, silakan Bang Eriko. Kalau dari jejak digital, apakah dulu Prabowo itu Jokowi? Saya tanya kepada Mbak Adisti, kepada seluruh pemirsa. Apakah
Prabowo itu bisa jadi replikasi Jokowi? Tidak bisa. Karena kenapa? 2 kali bertempur dengan Pak Jokowi, dan itu hal yang sangat prinsipil, sangat berbeda. Tetapi itulah kebesaran hati Pak Jokowi mengajak Pak Prabowo untuk bersama-sama, yang dilala diterima. Kan itu kita lihat kenyataan yang ada. Sekarang saya tanya, Pak Jokowi suka belusukan nggak? Pekerjaannya cepat nggak? Apakah sesuai dengan Pak Prabowo? Nah ini kan karena Bung Andre sudah menyampaikan tadi. Wah ya, pribadi yang sangat jauh berbeda. Nah ini yang kita mau sadarkan. Saya harus jujur menyampaikan. Inilah yang memerlukan waktu untuk menyadari. Apakah 40%? Survei Litbang Kompas nggak sampai ya Bung Andre. Itu yang kita harus yakini, 38%. Nah, apakah itu sudah cukup untuk satu putaran? Apakah dalam 2 bulan ini kemudian 38 menjadi 51%? Siapa yang bisa menyampaikan itu? Siapa yang bisa meyakini hal itu? Nah ini yang kami harus sadarkan ulang. Kami tentu harus merubah diri bahwa Pak Jokowi itu adalah bagian dari kami, dan bahwa kami yang bersama-sama selama ini kurang lebih 20 tahun. Apakah Pak Prabowo bisa menjadi replikasi itu? Apakah Pak Prabowo bisa belusukan seperti Pak Jokowi? Apakah Pak Prabowo bisa secepat Pak Jokowi? Itu kenyataan yang ada, lihat di dalam track recordnya, di dalam apa yang sudah dilakukan. Itu hal yang berbeda, tidak sama. Nah ini yang kami coba yakinkan kepada masyarakat yang tentu ada kebingungan, ada kebimbangan, seperti apa, siapa sih sebenarnya yang layak untuk meneruskan seperti Pak Jokowi. Nah ini juga penting sekali Mbak Adisti diyakinkan kepada masyarakat. Yang bisa meneruskan itu adalah orang yang memang setipikal, yang memang mempunyai karakter yang kurang lebih sama, yang memang berasal dari partai yang sama, yang sudah memberikan kesempatan dan sudah teruji. Nah ini yang perlu waktu, jujur saya sampaikan perlu waktu. Tentu kami setuju dengan apa yang disampaikan Mas Khairul Umam, kami harus meredefinisi hal ini. Bahwa kita meneruskan sudah pasti, karena kenapa? Orang memang asalnya dari PDI Perjuangan kok, bukan asalnya dari Gerindra, bukan asalnya dari Pak Prabowo, itu jelas kreditornya. Nah bagaimana cara meneruskannya? Kami sudah paham hal ini, karena selama ini bersama-sama seperti itu. Nah inilah yang harus diyakinkan kepada masyarakat. Caranya bagaimana Mbak Adisti? Ini melalui Kompas TV. Tapi apakah itu cukup? Apakah cukup melalui media? Ini yang harus kita sampaikan secara langsung di tengah masyarakat. Bahwa Prabowo bukan Jokowi. Itu berbeda, itu sudah pasti. Apakah seseorang yang selama 2 kali berhadapan, yang kemudian betul-betul secara frontal, itu bisa menjadi bagian yang bersama-sama, menjadi identik, atau katakanlah menjadi replikasi? Tidak bisa, Mbak Adisti, itu karakter. Manusia sudah semakin dewasa, pasti karakternya sudah terbentuk. Oke. Nah ini harus kami jelaskan kepada masyarakat, ini harus kami jelaskan kepada rakyat. Karena kenapa Mbak Adisti? Nanti yang akan memilih itu rakyat. Dan kita harus ingat sama-sama, baru 14 Februari, bukan tanggal November yang kemarin. Dan sekali lagi kami sangat bersyukur dengan surveinya Kompas ini membuat kita semakin bersemangat. Bahwa apa? Bahwa ini harus diredefinisikan ulang. Bahwa Pak Jokowi bukan Prabowo, Prabowo bukan Pak Jokowi. Mana yang paling tepat? Mas Ganjar yang seperti Pak Jokowi, yang bisa meneruskan. Yang meneruskan adalah orang yang lebih muda, mempunyai karakter dan mempunyai pengalaman, dan apa yang bekerja secepat. Dan itu yang harus ditunjukkan kepada masyarakat. Sebenarnya itu Mbak Disti. Apakah ini sudah selesai pertempurannya sekarang? Belum. Baru mulai. Nah, bagaimana cara mereka? Apakah selesai Mbak Adisti? Terus kemudian permasalahan masyarakat hanya dengan senyuman, hanya dengan joget, kan tidak bisa juga menyelesaikan permasalahan rakyat yang mengalami kesulitan, yang mengalami hal-hal yang tidak baik. Itu tidak bisa hanya dengan senyuman dan joget, kan tidak bisa. Itu realistis. Memang harus bekerja. Ada tahapan-tahapannya, ada waktunya. Tahun pertama seperti apa, tahun kedua seperti apa, tahun ketiga seperti apa. Nah, apakah kita bisa juga melakukan kegiatan-kegiatan yang bombastis? Dari mana anggarannya? Ini kan juga harus dilihat oleh masyarakat secara jernih seperti itu. Boleh saya tanggapin, Mbak Adisti? Silakan, Sebelum ke Mas singkat Khairul. saja Bang Andre. Pertama tentu ya Pak Prabowo dengan Pak Jokowi memang pernah berhadapan. Tapi Pak Prabowo dan Pak Jokowi bersepakat demi persatuan, beliau berdua melakukan rekonsiliasi. Dan itu dibuktikan dalam 4 tahun terakhir. Komitmen dan konsistensi bagaimana rekonsiliasi dan persatuan yang dilakukan oleh Pak Jokowi ini menjadi modal besar bangsa kita menghadapi pandemi,
menghadapi krisis, bahkan rekonsiliasi dan persatuan Pak Prabowo dan Pak Jokowi ini diadopsi dan ditiru oleh negara tetangga kita Malaysia. Bagaimana Pakatan Rakyat dan Barisan Nasional rekonsiliasi dan mengantarkan Datuk Sri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri Malaysia yang ke-10. Begitu indahnya rekonsiliasi Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Dan inilah modal bangsa kita, sehingga kita lihat masyarakat begitu puas dengan kinerja Pak Jokowi dan juga kinerja Pak Prabowo sebagai menteri terbaik yang ada di kabinet Pak Jokowi. Nah, soal tadi disampaikan tadi soal Pak Prabowo tidak bisa belusukan. Saya menyampaikan Pak Prabowo bisa belusukan. Pak Prabowo keliling di Indonesia, berbagai titik. Saya mengalami sendiri hari Sabtu yang lalu. Bagaimana Pak Prabowo datang ke Gunung Merapi sebagai Menteri Pertahanan, ya, memberikan santunan kepada masyarakat, memberikan penghargaan kepada relawan, kepada kelompok masyarakat yang datang membahu-membahu melakukan evakuasi kepada korban erupsi Gunung Merapi di Sumatera Barat. Lalu beliau datang ke Kota Padang bukan sebagai Menteri Pertahanan lagi, tapi sebagai calon presiden. Beliau belusukan ke pasar, lalu beliau harus melayani ribuan masyarakat yang menghadang beliau, lalu beliau juga hadir di konsolidasi TKD Sumatera Barat, lalu beliau harus terbang ke Semarang, lalu di Semarang beliau harus berpidato di Stadion Jatidiri diundang oleh teman-teman PSI, lalu malamnya beliau kembali ke Jakarta, lalu menghadiri acara di Jakarta, dan saya menampilkan bagaimana saya melihat sampai jam 10 malam dan Pak Prabowo di atas jam 10 malam masih ada pertemuan agenda pribadi. Beliau belusukan juga dia lakukan. Lalu satu lagi yang paling penting, jogetan dan senyuman. Ya, Pak Prabowo punya gagasan besar, ada visi beliau dan 8 misi Astacita dan juga 17 program prioritas dan 8 program aksi cepat. Mungkin Bang Eriko tidak menyimak. Kami punya gagasan besar dan punya solusi untuk melanjutkan keberhasilan pemerintah Pak Jokowi. Kalau senyuman dan jogetan itu Bang Eriko itu untuk menjawab, tidak usah menanggapi fitnah, serangan, cacian kepada Pak Prabowo. Makanya kami senyumin, kami jogetin, bukan karena kami punya gagasan. Bang Eriko, kita kasih porsi masing-masing dulu ya, Bang Eriko, Bang Andre. Bagaimana gagasan Pak Prabowo akan disampaikan dalam debat resmi di KPU nanti. Jadi jogetan dan senyuman untuk menghadapi bully, cacian, dan makian. Oke, saya kasih waktu juga ke Mas Umam. Mas Umam, ini kan kalau kita melihat tadi saling klaim keberlanjutan, kemudian juga saling klaim sama-sama belusukan. Kita yakin betul sama-sama belusukan, semua kandidat belusukan, semua kandidat punya gagasan, visi dan juga misi, dan kita tunggu nih di debat Capres Perdana. Kemudian yang juga dikhawatirkan adalah bagaimana pemilih bimbang meningkat, angkanya 28,7%, tidak main-main, Mas Umam. Ya, Mbak Adisti, ini sangat menarik ya, semakin siang memang semakin panas ini. Tapi bagaimanapun juga data yang disampaikan oleh Kompas tadi, Litbang Kompas, saya pikir itu cukup menarik. Angka 28% atau mendekati angka 30% itu bukan angka kecil, itu angka besar. Betul. Memang kalau misal kita perbandingkan dengan 45% versi teman-teman di indikator atau di LSI, memang ada gap yang cukup serius, cukup signifikan, di mana itu melampaui let's say sekitar 2 kali margin of error. Tapi terlepas dari itu, kalaupun kita gunakan angka yang paling optimis sekalipun, 45% dari elektabilitas Pak Prabowo dan juga Mas Gibran, sebenarnya itu baru merepresentasikan basis kekuatan suara dukungan parlemen, di mana partai-partai parlemen yang mendukung Pak Prabowo itu di angka sekitar 45%. Pertanyaannya, lalu di mana angka Jokowi effect, lalu di mana angka kekuatan relawan? Nah, itu yang kemudian mendasari teman-teman di lingkaran Pak Prabowo dan Mas Gibran untuk menggunakan kesempatan ini menjadi satu putaran. Karena secara basis kekuatan dukungan di parlemen, 45% ditambah optimisme Jokowi effect ditambah relawan, harusnya bisa mencapai angka itu di atas 50% plus 1. Tapi per hari ini masih belum terjadi. Nah, ini yang kemudian perlu diantisipasi. Pertanyaannya kemudian, mengapa tingkat
TTTJ tadi itu, tidak tahu, tidak jawab, atau dalam konteks ini lebih diarahkan ke swing voters ya, dan juga undecided voters. Saya menduga memang diakui atau tidak, ada situasi kegamangan di tengah masyarakat. Dan itu besar kemungkinan dipengaruhi oleh salah satunya adalah pilihan politik dari masing-masing pasangan. Diakui atau tidak, pilihan Pak Prabowo untuk memilih Mas Gibran juga memiliki risiko, memiliki konsekuensi. Di mana kemudian narasi-narasi politik dinasti, kemudian narasi autocratic legalism, intervensi kekuasaan, hal itu betul-betul memberikan impact yang signifikan kepada masyarakat kelas menengah terdidik kita, termasuk di kalangan masyarakat sipil yang memberikan statementnya secara clear menolak narasi-narasi itu. Nah, hal ini yang kemudian membuat semacam antipati atau semacam kegamangan ya di kalangan pemilih, yang kemudian di saat yang sama mereka tidak memiliki pilihan alternatif lain. Nah, kalau misal kita cermati, mengapa kemudian situasi yang sama hampir mirip ya dialami misalnya di kubu Anies Muhaimin. Mas Anies dan juga Cak Imin, kenapa di angka yang diajukan oleh teman-teman di Litbang Kompas tadi mengalami penurunan cukup terlihat gitu. Nah, salah satunya adalah ketika narasi perubahan yang cukup reasonable, cukup make sense diajukan oleh Mas Anies, itu ternyata diakui atau tidak kurang sesuai dengan gen politik yang dimiliki oleh basis pemilih loyal Anies Muhaimin. Karena diakui atau tidak, basis pemilih loyal terutama pada segmen Nasdem dan juga segmen PKB, mereka adalah bagian dari kelompok kekuatan pro pemerintah saat ini. 9 tahun mereka berada di pemerintahan, dan ketika kemudian diajukan narasi perubahan, narasi kritis, praktis yang menikmati itu adalah PKS. Karena PKS betul-betul kemudian mendapatkan porsi yang luar biasa. Hal itu terkonfirmasi kemarin ketika kemudian bicara tentang IKN, yang terdepan untuk bicara tentang kritik terhadap IKN, kemudian konteks neo-developmentalism yang dianggap bias kepentingan oligark, itu adalah PKS. Nah, situasi ini yang tampaknya harus diantisipasi. Optimisme satu putaran tentu penting, tetapi pada saat yang sama, kalau misal kita cermati, ada 3 komposisi capres-cawapres. Pak Prabowo, Gibran, let's say 40%, kita ambil angka tengahnya, 40%. Kalau misal kemudian bisa mengonsolidasikan basis kekuatan yang tadi kategorinya undecided atau swing voters, barangkali bisa menjadi optimisme untuk satu putaran. Tetapi ada satu syarat lagi untuk bisa menjadi satu putaran. Ada satu capres-cawapres, salah satu paslon, yang harus bisa ditekan basis kekuatan pemilih loyalnya, sehingga kemudian dia berada di angka di bawah 20%. Kalau itu bisa ditekan dengan narasi, tentu bukan dengan cara-cara yang tidak demokratis ya, tetapi dengan narasi, dengan argumen, dengan judgement yang cukup memadai, kalau misal itu bisa dilakukan, maka proses migrasi itu memungkinkan terjadi. Tapi kalau misal tidak, rasanya satu putaran agak sulit untuk dibayangkan. Most likely 2 putaran. Oke, terakhir Mas Umam, singkat saja, apakah bisa berefek ini kalau kita lihat angka-angka ini, elektabilitas pasangan capres dan juga cawapres ini, kan kita lihat ini sebelum debat capres perdana, tapi kita lihat nanti besok di debat capres perdana, tanggal 12 Desember 2023, apakah akan ada pergerakan yang cukup signifikan ataukah seperti apa? Kalau kita nanti melihat argumen-argumen tarung gagasan yang akan diutarakan oleh masing-masing capres, ini yang pasti bakal ditunggu sekali banyak pemilih, terutama mungkin bisa dikatakan swing voters atau pemilih bimbang. Ya, Mbak Adisti, memang semuanya akan bergantung pada performa dari masing-masing pasangan capres-cawapres. Tetapi diakui atau tidak bahwa debat pilpres itu memiliki dampak strategis yang bisa menggeser basis pemilih dalam konteks dukungan di lapangan. Signifikan atau tidak? Tergantung. Kalau misal ada kekalahan telak dari salah satu paslon, hal itu akan memberikan impact signifikan. Karena bagaimanapun juga ini adalah bagian dari operasi serangan udara yang memiliki impact serius kepada operasi serangan darat yang dilakukan oleh Bang Eriko, dilakukan Bang Andre,
melakukan door to door canvassing. Tapi kalau misal terjadi kesalahan cukup fundamental di dalam basis argumen yang nanti diajukan dalam debat pilpres, hal itu akan menjadi munisi yang sangat efektif untuk mendelegitimasi kredibilitas dari pasangan capres-cawapres tertentu. Maka di sini sebenarnya masing-masing tim capres-cawapres harus betul-betul disiplin. Basis argumen harus clear, tetapi disiplin dalam berargumen tidak kalah penting. Sekali terjadi kesalahan, itu adalah munisi besar untuk menghantamnya. Dan satu kali lagi, Mbak Adisti, kalau kita belajar dari apa yang terjadi di Pilpres 2004 ketika Pak SBY menghadapi Bu Mega, atau di Pilpres 2014 ketika Pak Jokowi menghadapi Pak Prabowo, pada momentum itu sebagai challenger dari kekuatan incumbent, ketika proses debat Pilpres terbukti mereka mampu memenangkan, disitulah terjadi crossing elektabilitas. Nah, crossing elektabilitas itulah yang kemudian mengkonfirmasi begitu efektifnya proses debat capres-capres ini, meskipun dalam konteks tertentu ini hanya bualan dalam tanda kutip, obral janji dalam tanda kutip, tetapi dalam konteks ini diakui atau tidak secara elektoral dia akan memberikan impact cukup signifikan, bergantung pada level dan kualitas performa masing-masing. Oke, kita akan tunggu bagaimana. Singkat saja Mbak Adisti. Singkat saja waktunya Bang Eriko. Singkat saja ya Mbak Adisti bahwa memang nanti ini debat ini sangat penting. Apapun dilihat kemampuan yang berdebat ini seperti apa, dan ini dilihat masyarakat. Itulah yang juga akan mengalihkan sebagian daripada nanti yang memahami media dan sosial media. Tapi sekali lagi saya mau ingatkan, Pak Prabowo bukan Pak Jokowi, bukan replikasi Pak Jokowi. Itu jelas. Nanti Bung Andre silakan menjelaskan juga bagaimana katakan kategori busukan yang di Sumbar kemarin dengan memakai helikopter, ya kita lihat saja. Jadi sekali lagi Pak Prabowo bukan Pak Jokowi. Itu hal yang sangat berbeda. Itu Bang Andre, silakan. Saya kasih penjelasan. Pertama, naik helikopter itu Pak Prabowo datang ke Sumatera Barat ada dua agenda ya. Yang pertama sebagai Menteri Pertahanan, beliau naik helikopter dari Kota Padang ke Bukit Tinggi, lalu itu naik helikopter Karakal, lalu di Bukit Tinggi turun heli, beliau naik mobil dengan plat dinas Kemenhan, lalu datang ke lereng Gunung Merapi untuk memberikan santunan kepada korban dan juga penghargaan kepada relawan dan juga TNI dan Polri. Acara itu resmi, acara kenegaraan dihadiri oleh Danrem, Wakapolda, Bupati Agam, Bupati Tanah Datar, Wali Kota Bukit Tinggi, Kapolres Bukit Tinggi, Dandim Tanah Datar, Dandim Agam. Lalu beliau kembali ke Bukit Tinggi dengan mobil dinas yang sama, lalu beliau naik heli lagi kembali ke Kota Padang. Setelah sampai di Kota Padang, beliau cuti bukan lagi Menhan, beliau ada agenda dengan TKD Sumatera Barat, yang kebetulan saya ketua TKD Sumatera Barat. Jadi Bang Eriko, inilah faktanya, inilah realitanya. Jangan kita ikut menebarkan hoax dan fitnah. Supaya bisa clear juga ya. Kita waktunya terbatas ya Bang Eriko, Bang Andre. Yang pasti Pak Prabowo bukan Pak Jokowi, mempergunakan baik. Buat itinerary perjalanan ini. Memang betul. Bang Andre, Bang Eriko. Pak Prabowo itu memang Pak Prabowo bukan Pak Jokowi. Bang Andre, Bang Eriko, waktu kita sangat terbatas. Kita akan tunggu bagaimana taruh gagasan di debat Capres di 12 Desember 2023. Terima kasih Bang Eriko, Bang Andre, Mas Lukman. Ini soal komitmen Bang Eriko. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjuang.